Ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya pada senior, terutama kepada Ketua Cabang PBBI Kebumen, berikut senior-senior yang ada di sini, Mas Samsi, juga Pak Rus. Mohon izin kita berbagi sharing sama teman-teman di sini semua. Jadi sebenarnya selama ini itu kita bermain bonsai itu bisa dikatakan otodidak ya, yang orang Jawa bilang tembung jari kan gitu ya, katanya A, katanya B, katanya C, dan kita nggak punya suatu parameter pemikiran sebenarnya bonsai itu bagaimana sih kan gitu. Nah, di sini yang harus kita ketahui dulu bahwa bonsai itu dibilang menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ilmu, pengetahuan atau ilmu. Yang kedua filosofi. Yang ketiga teknik ya. Tanpa satu pemahaman atau keilmuan, baik secara botani, pemahaman apa itu rancang bangun, dan didasari dengan filosofi yang mengikuti, tidak akan tercapai bentuk yang kita mau, kan gitu. Nah, seiring kita menerapkan dua pemahaman itu, ilmu dan filosofi, akan melahirkan teknik individu. Nah, teknik ini seiring kita berproses sebenarnya. Teknik kita mengenal dengan teknik wiring, clip and grow, atau bending. Ya, selama ini teman-teman kan melakukan dengan teknik wiring, kan seperti itu. Dan itu bisa dipelajari sambil jalan. Seiring jenengan berproses, pasti akan mempunyai teknik-teknik tersendiri. Tetapi sebelum kita lebih jauh tentang membahas keilmuan, filosofi, dan teknik, sebenarnya yang harus kita benahi dulu adalah kerangka berpikir kita. Nah, kerangka berpikir kita itu, kita harus paham benar kita bermain bonsai itu pemikirannya apa aja kan itu. Yang pertama itu pemikirannya bonsai itu rekayasa. Yang kedua dinamis. Yang ketiga realistis. Yang keempat rasional. Yang kelima simbolis. Ya, inilah dasar kita, kerangka berpikir kita untuk membuat bonsai. Kita harus paham ini dulu. Jadi apa yang dimaksud dengan rekayasa? Ada yang tahu teman-teman? Apa yang dimaksud dengan rekayasa? Belum ya. Jadi yang dikatakan rekayasa di dalam bonsai, kita harus ingat bonsai itu adalah seni rancang bangun yang kental dengan rekayasa. Tanpa kita rekayasa, tidak akan tercapai bentuk yang kita mau atau kita inginkan. Yang kedua, bonsai itu medium yang kita gunakan adalah tanaman yang punya sifat dinamis. Tanpa kita olah atau kita rekayasa, nggak mungkin medium tanaman yang kita untuk berkesenian itu akan tercapai bentuk yang kita mau, kan gitu. Ini saling berkaitan. Yang ketiga itu realistis. Apa yang dimaksud dengan realistis? Kita sadar bonsai adalah seni rancang bangun yang kental dengan rekayasa. Yang medium kita gunakan adalah tanaman yang punya sifat dinamis. Tuntutannya itu harus realistis. Yang dimaksud realistis itu bisa diterima rasa dan logika. Itu syarat kita bermain bonsai.
Kita bebas merekayasa sesuatu dengan bentuk yang kita mau, asal bisa diterima dengan rasa dan logika. Tuh. Yang keempat, rasional. Yang dimaksud rasional ini, jejak campur tangan manusianya minim. Karena kita harus sadar, bonsai itu rekayasa, dibutuhkan alat bantu dan sebagainya. Tuntutannya, jejak campur tangan manusianya harus minim. Misal jejak bekas kawat, itu harus seminimal mungkin tidak terlihat. Karena kita tahu bonsai adalah rekayasa. Yang kelima, simbolis. Dalam merekayasa sesuatu, syarat mutlaknya adalah bisa diterima rasa dan logika, jejak campur tangannya minim, yang terakhir bisa melahirkan kesan dan pesan. Yang dimaksud dengan simbolis itu. Nah, banyak teman-teman dalam melakukan suatu karya bonsai dengan daya upaya pemikirannya, dengan rekayasa, dengan dibantu dengan alat teknik tertentu, tetapi tidak menghasilkan kesan dan pesan. Buru-buru kesan dan pesan, jejak campur tangan manusianya masih benar-benar luar biasa kan gitu. Nah, untuk mencapai kesan dan pesan apalagi kan gitu. Makanya ketika teman-teman membuat suatu bonsai, kita harus sadar dulu. Kita harus sadar adalah bonsai itu rekayasa. Yang kedua, mediumnya dinamis. Harus dibutuhkan rekayasa untuk mencapai bentuk yang kita mau. Tuntutannya bisa diterima rasa dan logika. Yang keempat, jejak campur tangannya manusianya harus minim. Yang kelima, syukur-syukur bisa melahirkan kesan dan pesan. Ketika teman-teman melakukan 5 kerangka pemikiran ini, yakin bonsai jenengan akan berkualitas. Bisa bayangin ya. Jadi sering kita ngomong seni itu bebas. Iya benar. Nggak ada batasan ini boleh, ini tidak boleh. Emang nggak ada. Karena apa? Karena bonsai adalah rekayasa. Kali dalam melakukan suatu bentuk apapun berarti kita diperkenankan kan gitu. Jadi spirit bermain bonsai itu kita harus sadar dulu bahwa bonsai adalah seni rancang bangun yang kental dengan rekayasa. Tetapi setelah kita tahu kalau bonsai itu rekayasa, tuntutannya harus realistis dan rasional. Ketika kita bisa menyuguhkan bonsai yang realistis dan rasional, pasti akan melahirkan kesan dan pesan simbolis tersebut. Nah, kalau kita udah merekayasa, kita mau bentuk suatu pohon nih contohnya ya. Kita tahu ini rekayasa, berarti kita boleh melakukan apapun kan gitu. Kita lakukan. Terus kita lihat, kok nggak sesuai, nggak enak ya. Kok ini ganjel ya. Berarti sampean sudah merasakan kalau bonsai sampean yang membentuk itu tidak realistis. Kan gitu. Begitu sadar seperti itu, kenapa diterus-teruskan? Kan gitu pertanyaannya. Selama ini kita membentuk suatu pohon atau ranting kita bentuk dengan rekayasa dengan alat bantu kawat. Ketika kita merekayasa bentuk atau gerakan, kita udah merasa ganjil, kenapa diterusin? Berarti logika Anda sudah menolak. Wong Anda aja udah menolak, kenapa kalau di penjuruan kita dipaksa untuk menerima? Kan gitu. Pengertiannya kan ke sana. Kalau jenengan merekayasa sesuatu, merasa ganjil dan sebagainya, ya jangan diterusin, ya harus diulang. Maksudnya kan ke sana. Makanya saya katakan kalau jenengan dalam berbonsai menerapkan 5 pemikiran ini, yakin bonsai Anda akan berkualitas. Dari sini ada yang tanyakan dulu. Jangan ini, aku tanya kan gitu.
Nah ini kita akan bukan bantah ya. Orang selama ini ngomong ini pakem, ini boleh dan ini tidak boleh. Kalau kita mengadaptasikan ke pemikiran pertama ini, bonsai adalah seni rancang bangun yang kental dengan rekayasa, ada pakem. Ya itu yang dikatakan kita mempunyai kebebasan berkesenian ini rekayasa ini. Udah dikatakan bonsai adalah seni rancang bangun yang kental dengan rekayasa. Berarti ada pakem? Ya ada. Nah, yang membuat itu pakem itu adalah pola pikir kita. Mulai ini gak oleh cari sopo. Ini udah dibantah dengan ini. Makanya orang di luaran ngomong seni itu bebas, nggak ada batasan gini. Benar. PBBI katanya pakem. Tunjukkan sama saya. Sampai hari ini pun saya juga mempelajari nggak ono istilah pakem, nggak ada. Kalaupun ada pakem, pasti ada aturan mainnya. Kan gitu. Pernah kita lihat? Nggak pernah. Jadi itu salah satu bukti ketika kita menerapkan 5 pemikiran ini aja, pasti jenengan akan mencapai kebebasan berkesenian. Berproses membuat bentuk apapun akan tercapai, tetapi jenengan akan terframe dengan realitas dan rasional. Artinya jenengan bebas melakukan apapun, membentuk apapun, tapi pertanyaannya bisa nggak diterima rasa dan logika? Bisa nggak jejak campur tangan manusianya minim? Itu aja. Kalau jenengan menerapkan itu, ya saya yakin lah bonsainya akan berkualitas. Dari sini ada yang tanyakan? Aku tanya, kesempatan luar biasa ini. Jadi ini penegasan ketika kita mau melihat suatu bahan bonsai, apa yang harus kita lakukan, kan gitu. Yang kita lakukan terapin 5 kerangka berpikirnya ini, biar kita terbebaskan, nggak tersekat. Oh ini boleh, ini nggak boleh, nggak ada istilah kayak gitu. Mau bonsai itu rekayasa. Cuma mengandung tuntutan harus realistis dan rasional. Jadi kita kan bebas, nggak ada pakem. Nah, syukur-syukur bisa memberikan kesan dan pesan secara simbolis. Kalau di sini nggak ada ditanyakan, saya terusin lagi ya. Jadi ketika kita ini menerapkan 5 kerangka berpikir ini, kita harus tahu yang dikatakan 3 kacamata aliran dalam berbonsai. Yang pertama, naturalis. Yang kedua, ekspresionis. Yang ketiga, surrealis. Ya, ini dikenal dengan 3 kacamata aliran untuk kita mempermudah membuat konsep suatu pohon dengan berdasarkan 5 kerangka berpikir ini. Jadi kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah naturalis. Naturalis ini yang dikenal dengan 5 gaya dasar. 5 gaya dasar itu yang pertama tegak, tegak berliku, miring, setengah menggantung, menggantung. Yang persyaratan minimal kakinya 3, kanan, kiri, depan. Nah, di aliran naturalis ini dibagi menjadi 2, naturalis dogmatis dan naturalis terapan.
Ini akan menjawab pertanyaan dari Pak Lurah. Begitu kita mengatakan naturalis dogmatis yang mengusung filosofinya ketuhanan, nah disinilah persyaratan jadi mutlak. Ada aturan yang mengikat. Di naturalis dogmatis ini wujudnya selalu segitiga sama kaki. Cabang harus kanan, kiri, belakang, kanan, kiri, belakang, kaki minimal 3. Tapi seiring perkembangan sekarang ini jarang sekali kita menemui pohon-pohon yang gayanya atau konsepnya itu ke naturalis dogmatis. Nah sekarang ini banyak pohon-pohon yang masuk kontes atau pameran-pameran itu selalu segitiga tidak sama kaki yang disebut asimetri. Nah begitu bicara asimetri itu sebenarnya kita udah bergeser ke naturalis terapan yang mengusung estetika keindahan. Filosofinya, estetikanya keindahan, tidak lagi ke dogmatis. Nah di sini persyaratan kaki minimal 3 tetap, tetapi cabang bisa dimulai dari kiri, kanan, belakang atau kanan sebaliknya. Silakan membentuk wujud segitiga tidak sama kaki. Jadi kalau dikatakan ada aturan atau dogma yang mengikat, ketika kita menerapkan naturalis dengan filosofi ketuhanan, pasti ada aturan yang mengikat. Karena konsepnya segitiga sama kaki yang mengusung filosofi ketuhanan. Yang namanya filosofi ketuhanan ini selalu bentuk wujudnya mengerucut ke atas ini. Antara hubungan manusia, pohon, Tuhan, kan gitu. Begitu asimetri, sebenarnya kita udah menerapkan naturalis terapan yang mengusung estetika keindahan yang disebut asimetri. Dalam diam ada gerak, itu wujudnya seperti itu. Nah di sini cabang boleh dari kiri, kanan, belakang atau sebaliknya. Tetapi kalau dogmatis, cabang selalu mutlak kanan, kiri, belakang. Dan biasanya kalau yang dogmatis itu dibentuk-bentuk tegak yang biasa teman-teman sebut dengan gaya tegak cokan. Nah, sekarang ada nggak orang bikin pohon seperti itu? Sa Indonesia itu ngimpine nggak koyok ngono mas. Walaupun dikatakan jadul, tapi wong sa Indonesia ngimpi gawe koyok ngono. Tapi belum ada yang berhasil secara sempurna yang dimau. Karena persyaratan dogmatis itu mutlak. Cabang harus benar-benar pertama ke kanan, ke kiri, ke belakang, kanan, kiri, belakang, seterusnya sampai mengerucut. Dan tidak boleh titik tumbuhnya sampai lepas. Nah, untuk membuat seperti itu mungkin bisa dari hasil budidaya. Tapi kebanyakan teman-teman yang budidaya pun masih kesusahan untuk bisa memenuhi persyaratan yang mutlak tadi. Nah, rata-rata udah bergeser ke naturalis terapan yang mengusung estetika keindahan, bentuknya selalu asimetri. Dan kalaupun kita besok membuktikan di dalam pameran ini, nanti perhatikan, kan nggak ada lagi bentuk yang segitiga sama kaki. Rata-rata segitiga tidak sama kaki. Jadi yang dikatakan aturan yang mengikat atau pakem yang ditanyakan Pak Lurah, sebenarnya itu tergantung kita. Ketika kita sadar kita menerapkan naturalis dogmatis, mau nggak mau pakem mengikuti. Karena konsepnya udah ketihanan. Emang jenengan kalau sholat langsung sujud boleh nggak? Berarti kan harus ada urut-urutannya. Sama seperti pemahaman di naturalis dogmatis.
Jadi saya dikatakan pakem tidak ada. Pakem itu tercipta karena pola pikir kita. Kalau kita menerapkan filosofinya ketuhanan, ya sampean harus ikutin aturan mainnya. Makanya ponce-ponce dengan gaya-gaya di Jepang kan rata-rata kan dogmatis. Karena sejak awal mereka udah menyadari itu hubungan pribadinya dengan Tuhan, filosofinya udah ketuhanan. Ketika kita geser ke Cina dan udah nggak ada lagi itu, dia udah mengusung estetika terapan. Dan kita juga seperti itu. Begitu estetika terapan, kita tidak lagi harus seperti dogmatis. Jadi kesimpulannya di sini, aturan main atau pakem itu sebenarnya ada ketika kita memilih suatu konsep dengan filosofi tertentu. Nah, kalau jenengan tidak mau terjebak filosofi yang mengikat, ya jangan pakai yang dogmatis, pakai yang terapan aja cukup. Nah, sekarang terbukti teman-teman kita bermain bonsai nggak ada satupun yang mengusung dogmatis. Karena dari wujud bentuknya mereka selalu asimetri sudah. Jadi ketika kita mengusung seperti itu, nah disinilah kebebasan berkesenian terakomodasi kan ini Pak. Jadi jelas ya, di naturalis ini dikenal dengan 5 gaya dasar, dipilah menjadi 2 bagian, naturalis dogmatis dan naturalis terapan. Yang ketiga itu ekspresionis. Yang dikatakan ekspresionis di sini kekuatannya ada di irama garis batang dipertegas dengan susunan mahkotanya atau kanopinya. Kekuatannya ada di irama garis badannya dipertegas dengan wujud mahkotanya. Entah mahkota 1, mahkota 2, mahkota 3. Kalau irama garis 1 mahkota, bunjin mahkota di atas. Irama garis mahkota miring, berarti bunjin mahkota miring. Bunjin irama garis mahkota menggantung, berarti bunjin mahkota menggantung, dan sebagainya. Terus berbatang 2. Kekuatannya ada di irama garis yang mencerminkan berbatang 2. Ekspresinya ada di sana. Dipertegas dengan kanopinya. Nah, di sini kaki tidak seberapa diperhitungkan. Kalaupun ada bonus. Kan seperti itu. Terus ada itu temen tadi gagal. Kalau muter gimana Mas? Kalau muter itu bahasa dagang. Mempersyaratan tadi kalau naturalis kan minimal 3. Di ekspresi kaki tidak seberapa diperhitungkan. Ada bonus. Ditanyakan lagi kakinya muter, ya itu bahasa dagang. Ya, contoh semisal sekarang ini rata-rata teman-teman kalau punya bahan kakinya muter selalu minta harganya lebih mahal enggak? Tetapi lah kakinya cuma 3. Murah kan? Padahal persyaratannya cuma 3. Ya, simpelnya kan gitu. Jadi yang dagang jangan sewot. Ya memang itu umum, secara umum. Nah, kita itu persyaratan minimal 3. Lebih kan bonus. Keliling. Ya aku ya gak angel-angel bahasa dagang lah wis. Karena kebiasaan kita ketika kita mendapatkan suatu bahan kakinya lebih mahal, kita berani ngeluarin duit lebih banyak. Kan gitu. Ketika kakinya cuma 3, padahal juga ada masalah, nggak mengurangi nilai secara apresiasi, kenapa duitnya sedikit kan gitu. Kemarin ini sing sikile telu regane padha ya Mas ya. Enggak itu ya. Jadi sebenarnya kerangka berpikir ini loh yang harus kita sampaikan sama teman-teman, harus kita bongkar di sini biar teman-teman tidak terjebak mana yang lebih tinggi nilainya, mana yang boleh, mana tidak boleh. Itu semua nggak ada.
Yang bisa menentukan itu ketika jenengan mampu meletakkan konsep sesuai garis batangnya. Ini masuk ke naturalis terapan atau kita mau bikin ekspresi atau bagaimana? Tergantung jenengan mensikapinya. Kalau bicara ekspresi modelnya itu udah luar biasa. Kalau ekspresi kita bicara model, kalau kita bicara naturalis kita bicara gaya. Kalau gaya kan cuma ada 5. Tapi kalau kita bicara model, bisa berbatang 2, berbatang 3, tumbuh berkelompok, tumbuh berumpun, terus bunjin, dan sebagainya, grouping, dan sebagainya, banyak. Dari sini ada yang tanyakan? Cabang ini naturalis apa harus jejer begini apa harus bawah ini? Cabang. Ya cabang sebaiknya karena kita itu bonsai itu kan selalu membentuk bidang segitiga. Entah segitiga mendatar. Ini kan segitiga Mas. 1, 2, 3. Ke atas yang 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sebenarnya membangun bonsai kan kita membangun, kalau kita membuat konstruksi itu kan selalu kalau bangunan kan 4 titik ya, untuk membentuk bidang kotak atau persegi panjang. Sedangkan di bonsai kita kan cuma membangun 3 titik, 1, 2, 3, udah segitiga. Kalau ditidurin kanan, kiri, belakang, logikanya agar keluar dimensinya, cabang pertama itu ya di ruas pertama, cabang kedua ada di ruas kedua, bukan sejajar. Ya, cabang ketiga, ruas di atasnya di belakang. Itu akan membentuk bidang segitiga yang mempunyai dimensi, kan gitu. Udah paham ya? Jadi kalau ditarik kanan kiri itu nanti akan membesar. Maksud, kalau ditarik kanan kiri itu akan membesar. Jadi pembengkakan. pembengkakan. Ya logikanya itu gini loh Mas. Ini kan batang ini ya. Ini cabang pertama, cabang kedua, cabang ketiga ke belakang. Selalu siksak. Jadi usahakan bikin komposisi cabang itu jangan sejajar, selalu siksak. Ya, kalau siksak, kendalanya banyak. 1, terkesan flat. Yang kedua, kalau cabang ini dominan, pasti akan terjadi pembengkakan, penumpukan kambium, pembengkakan. Jadi nggak enak lagi istilahnya. Tapi kalau bahasa umumnya ini akan terkesan flat karena sejajar. Seperti itu. Ayo yang lain lagi.